Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Lampu TV. Ya, pada video kali ini kita akan coba servis lampu 13 watt LED Philips ya. Dan langsung saja di sini kita bongkar casing dari lampu LED Philips 13 watt ini dengan cara memasukkan dari kepi yang biasa kita gunakan untuk membuka casingnya ke sela-sela casing. Dan kita lihat dulu secara fisik apakah ada LED yang putus. Dan di sini terlihat semua LED kelihatannya nggak ada yang hitam satu, tetapi hitamnya rata. Dan biasanya untuk seperti ini biasanya ada yang putus. Dan biasanya kalau LED-nya masih tidak ada yang hitam satu atau dua, biasanya kondisi driver masih normal ya. Nah, di sini kelihatan, nah itu yang baru kita sentuh, dia mati sebenarnya. Nah, tetapi nanti di sini akan saya jumper di bagian yang satu itu. Mungkin karena kurang teliti, nah nanti akan kita perlihatkan. Tentu saja kalau masih kurang biasanya dia tidak akan menyala dengan sempurna ya. Nah, jadi kita cari dulu chip LED mana yang putus dan kita jumper. Nah, di sini untuk fungsinya adalah kita untuk memastikan dari driver lampu LED-nya ini masih normal atau tidak. Jadi fungsi di jumper di sini bukan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi hanya untuk pengecekan dari drivernya saja. Kemudian kita tes lagi di bagian mana, padahal tadi sudah terlihat ya. Oke, kita jumper di bagian chip LED yang satunya lagi, karena ini rangkaian seri paralel ya. Di bagian yang seri, jika masih ada chip LED yang putus, ketika kita nyalakan dia tidak akan bisa menyala sebelum kita sambungkan di bagian yang putus. Nah, di sini sudah nyambung dan kita coba lihat bagian mana yang di jumper. Itu ada dua ya. Kalau masih dua masih nggak apa-apa, bisa kita jumper. Akan tetapi kalau sudah 5-6, ini kita pakai tester chip LED ya, pakai beban LED DC dan kita cek arusnya berapa. Dan di sini untuk yang di jumper seperti ini, kita hanya biasanya mengecek hanya wattnya saja. Jika wattnya masih kisaran normal, misalnya dia 13 watt, dia cuma turun beberapa watt saja, maka di sini biasanya drivernya masih dalam keadaan normal. Dan di sini terlihat ya 12,8 watt dan ini masih memakai anti konslet. Nah, berarti bisa kita pastikan bahwa drivernya dalam kondisi normal, insya Allah. Karena masih kadang memang ada beberapa faktor yang menyebabkan driver itu tidak normal padahal outputnya normal. Terkadang ada elko yang kembung atau gimana, tetapi saya jarang mengeceknya. Biasanya langsung saya ganti. Tapi yang lebih baik memang kita cek ya. Dan di sini tinggal kita buka dan kita harus hati-hati ketika membuka dari casing lampu LED Philips 13 watt dan yang sejenis ini, karena di sisi casingnya dia sangat tajam sekali ya, di bagian casingnya ini, di bagian sampingnya itu. Dan di sini kemudian kita bersihkan di bagian casingnya. Ini banyak silikon yang masih menempel. Ini karena kalau tidak kita bersihkan, dia nanti akan mengganggu dari transfer panas
dari PCB chiplet dan juga heatsinknya. Bila perlu kita amplas sekalian ya untuk casing lampu LED Philips ini, supaya memastikan dia benar-benar bersih dari segala kotoran. Dan kita di sini memakai amplas yang paling bagus, itu yang seperti ini tadi. Dia amplasnya kaku ya, dan di bagian sisi bagian pengamplasnya itu dia tidak mudah terlepas, jadi bisa sangat mudah sekali kita gunakan. Nah, di sini kita amplas, dan silikonnya kita bersihkan menggunakan kuku ya, karena kalau masih tebal dia tidak bisa kita amplas, biasanya agak sulit. Nah, di sini untuk selanjutnya, step berikutnya di dalam servis lampu LED Philips 13 watt ini, kita siapkan alat pelepas chiplet. Dan di sini untuk PCB kecil seperti itu kita bisa menggunakan 40 watt elemennya, atau bisa menggunakan yang 100 watt seperti ini. Sebenarnya untuk 40 watt sudah cukup jika kita gunakan untuk melepas chiplet jika PCB-nya kecil seperti itu. Kan tetapi nanti akan bermasalah ketika kita melepas chiplet dengan PCB yang sangat lebar ya. Dan di sini kita perhatikan untuk PCB kita taruh di samping ini, karena di bagian tengah ada soketnya, dia berbahan plastik. Jadi ketika kita tidak lepas, kita taruh tengah, nanti plastiknya akan nempel ke alat pelepas chiplet. Jadi harus kita lepas ini plastiknya. Dan perlu kita perhatikan di sini yang paling penting ini, teman-teman, di dalam kita penggantian chiplet bisa kita lihat ya. Di situ ada dua yang sudah kita solder. Dia sudah, timahnya sudah meleleh di bagian yang itu. Akan tetapi chiplet ini masih belum bisa kita lepas. Nah, ini kita harus benar-benar sabar. Kita tidak boleh terburu-buru untuk menaikkan dari suhu pelepas chipletnya, karena memang di sini elemen timah dari chiplet Philips ini memang sedikit lebih keras ya. Padahal di bagian atas sudah cair, itu timah yang baru. Tetapi timah yang lama memerlukan proses pemanasan yang lebih lama. Jadi kita panaskan dan kita tunggu dengan sabar, nanti akan terlepas sendiri. Tetapi kalau kita menaikkan suhunya dengan berlebihan juga bisa lepas, akan tetapi nanti PCB-nya yang akan rusak karena tidak kuat. Jadi kita tunggu saja prosesnya. Nah, ini setelah bisa dilepas, biasanya semuanya sudah mudah kita lepas. Nah, seperti ini. Karena memang timah dari Philips ini memang agak keras. Jadi caranya seperti tadi, kita tunggu dengan sabar. Dan kita sambil kita cek, kita tidak menaikkan suhunya terlalu tinggi, karena kita mempertahankan dari PCB-nya supaya PCB tidak terlalu gosong ya. Dan di sini untuk di bagian sisi kiri sudah saya potong jalurnya ya. Untuk serialnya sudah saya lepas satu chipnya, sehingga nanti kalau yang kiri dia tidak akan menyala. Dan kita penggantiannya cuma di bagian kanan saja. Setelah kita berikan sedikit timah di semua bagian yang akan kita pasang chiplet, kemudian kita tambahkan sedikit fluk ya. Dan kita siapkan. Di sini chipletnya memakai 2835 9 volt ya. Atau bisa juga menggunakan 3030 ukurannya, karena sama saja
ukuran 2835 3030. Dia PCB nya bisa dipasangkan di dua tipe chip LED tersebut. Di sini kita tata saja di bagian lebar, kita letakkan di sisi lebar, kemudian di sisi yang tidak lebar kita letakkan di sisi yang tidak lebar. Untuk permasalahannya, biasanya kalau tipe seri paralel itu kadang ada yang nyala sebelah saja. Itu biasanya penyebabnya adalah chip LED-nya ini kurang nempel di kedua sisinya. Kadang juga kebalik ketika pemasangannya. Nah, itu yang menyebabkan ketika kita memasang chip LED di seri paralel, dia akan nyala sebelah. Atau terkadang juga ada satu chip yang masih kotor ya, di bagian bawahnya itu ada semacam karbon bekas terbakar. Ketika kita tidak bersihkan, nanti dia akan mempengaruhi dari voltase dari kedua sisi chip LED SMD yang paralel. Nah, karena ini seri, jadi kita cuma memakai di sisi sebelah saja. Dan ini untuk seri seperti ini tidak apa-apa ya, mungkin arusnya cuma 110 untuk lampu Philips seperti ini. Dan kita panaskan. Setelah sudah terpasang, segera kita turunkan dari elemen dan kita cek apakah chip LED-nya ini benar-benar sudah nempel. Biasanya kita lihat secara fisik, dan juga tentu saja kita menggunakan modul HV ya, modul DC tegangan tinggi dengan arus kecil. Ini hanya untuk pengetesan apakah sudah nyambung di semua chip apa belum. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita pasang, dan di sini saya cek dulu elko-nya ya, apakah ada yang kembung atau tidak. Ini dengan melepas dari drat di bagian belakang lampu, dan ini saya cuma intip dari belakang, ternyata tidak kelihatan, dan kita tutup kembali. Nah, memang ini hanya untuk kehati-hatian ketika servis lampu LED ya, karena terkadang memang ada elko yang kembung yang menyebabkan tegangan dari LED ini kurang stabil. Nah, tapi sebenarnya memang jarang sekali saya cek ya, saya ganti saja. Dan untuk presentasi dari kerusakannya, jika driver elko-nya rusak, itu memang sangat jarang sekali. Dan di sini kita lihat positif dan negatif ya. Biasanya positif di sisi kanan ketika PCB ada di bawah. Nah, itu rumus sederhananya. Ini kenapa kok tidak kita pasang di bagian soketnya? Karena tadi setelah saya ganti chip, ketika saya membersihkan dari elemennya, ternyata soketnya itu jatuh ke tempat sampah. Jadi ya di sini saya nyambung saja memakai timah. Dan untuk penyambungan pakai timah ini memang kita harus membiasakan diri. Nah, biasanya agak cepat ya, ketika kita solder dia sudah cair dan nempel, segera kita angkat soldernya. Ini memang butuh kebiasaan saja. Nah, kita sentuhkan seperti itu. Apakah aman? Insya Allah aman, karena sudah saya praktekkan beberapa kali dan hasilnya juga lumayan aman. Yang penting drivernya tidak gerak-gerak. Nah, kalau kita tes, dia sudah menyala ya, lihat dari bayangannya tadi. Nah, di situ sudah sangat terang. Dan untuk lumen di sini, untuk chip LG ini sekitar 150 sampai 160. Itu tadi dikali berapa itu tadi ya, chipnya ada sekitar 13, jadi 1000 lumen lebih, dan tentu saja sangat terang. Nah,
kita usahakan untuk penggantian chiplet kita menggunakan chiplet yang lumennya tinggi dan tentu saja yang berkualitas. Dan untuk harga dari tarif penggantian chiplet ini sekitar 13 chip tadi ya, 12 atau 13, bisa kamu ulangi videonya, bisa dicek lagi biayanya berapa untuk saya nariknya untuk penggantian chiplet seperti ini. Nah, ini ada di videonya, kita lihat berapa harganya. Nah, biasanya saya narik cuma 15.000 saja dengan garansi 1 bulan. Ya, terima kasih telah menonton video kita kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung kami dengan klik subscribe, suka dan komentar di video kami.